Dan selanjutnya marilah kita sambut beliau adalah ketua dari BPC HIPMI Sragen. Siapakah? Iya, Bapak Budiono Rahmadi, bakal calon kepala daerah Sragen. Monggo. Terus sangat ya Bu ya. Terima kasih. Saya ini kan bilani teman-teman semuanya. Saya tadi tanya karyawan saya, kalau jalannya jelek itu antara pengendara motor dan mobil, enak mana akan gitu? Dia punya mobil kalau gitu kenapa akan seperti itu? Loh, bahkan bilani kamu, wah dia gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai yang kita rencanakan bersama, lonceng sekolah bisnis di malam hari ini bisa terbuka. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, terima kasih juga kepada Mas Dodo, Pak Direktur itu harus bilang dulu. Mbak Dia, terus Mas Kusnedi dan teman-teman semuanya pelaksana sekolah bisnis dan teman-teman salam kenal ya. Salam kenal, salam persahabatan. Kita di sini menjadi saudara yang sama. Harapan kita ke depan kita bisa maju bersama, nggih. Kita harus maju bersama. Inilah pribadi orang Sragen. Ciri khas orang Sragen. Sragen harus dibikin hidup. Teman-teman semuanya harus memberi kontribusi bagi Sragen tercinta ini. Cinta Sragen selamanya. Siap, nggih? Ya. Jadi gini. Perkenalkan, nggih, saya Ketua HIPMI Sragen yang memang menggagas sama Pak Dodo dan Mas Kus untuk mengadakan sekolah bisnis. Harapan kita muncul wirausaha baru sehingga apa? Sehingga muncullah kekuatan ekonomi di Kabupaten Sragen. Sragen harus kita jadikan kabupaten yang paling tidak menjadi penyangga utama di Solo. Nah, kita jangan kalah, kita jangan pesimis, kita harus optimis. Ya, tahu Sragen ini harus kita masukkan bersama lewat intervensi itu. Ya, perkara saya bakal jalan itu pikir kayak disi. Yang penting teman-teman semua harus sukses ya. Harus sukses. Jadi di sini sebenarnya sukses itu bagi saya nggak sesuatu hal yang terlalu berliku buat sini. Hal-hal yang sederhana saja. Percuma terkadang orang tidak bisa memahami dengan pas seperti itu karena memang bisnis berwirausaha itu hal-hal yang sederhana saja. Misalnya ada cerita, sukses dia dulu jualan mie ayam, terus akhirnya dia punya anak buah banyak, terus akhirnya dia bisa bikin mie sendiri, akhirnya buka cabang banyak dan sebagainya. Sebenarnya kalau ditelusuri jauh ke sana, sebenarnya hal-hal yang sederhana. Cuma seperti hal-halnya yang dilakukan oleh orang banyak, sama-sama jualan mie ayam. Yaudah, harus masak dagingnya dulu, ayamnya dulu, harus pulaan di pasar. Beli sawi, terus mie dan sebagainya dilakukan dengan yang sama. Percuma yang membedakan adalah itu yang berkembang yang sukses ini, yang terus akhirnya apapun duit itu, dia hanya seseorang yang punya visi yang jauh ke depan, direncanakan dengan baik, dikelola dengan baik, akhirnya sedikit-sedikit akan menjadi bukit, akan menjadi banyak. Nah, gitu. Dia akan terus berkembang, dia tidak istilahnya tidak gampang marem. Wah, buka sini wis rame, dia buka kota sebelah, buka kecamatan sebelahnya, bahkan terus buka dan buka, ya buka cabang istilahnya. Terus dia tidak berhenti pada jualan mie ayam saja. Bagaimana dia menjadi distributor mie? Tidak berhenti sampai situ. Bagaimana? Produknya juga dijual, namanya pun dijual seperti Pak Dodo ini, nama gepreknya dijual. Oh itu, gitu. Pertama sederhana Pak Dodo, pertama itu goreng ayam dewe, gitu goreng ayam dewe, gitu pulaan yang pasar Ngangon dan sebagainya. Tapi berkat visi yang jauh ke depan, akhirnya apa? Itu tadi bisa mengembangkan. Maka harus digarisbawahi teman-teman di sini ya, teman-teman di sini harus ujung dendeli nanti ini 100 orang, sesuk wis 30 orang. Berarti lah visinya piye gitu loh, harus ditanyakan kepada diri kita sendiri. Memang
pengen belajar tenan ya ayo serius belajar. Misalnya kisah saya dulu itu sama, kisah saya dulu juga sama, dimulai hal-hal yang sederhana. Saya juga hanya mikul dulu Jakarta 3 tahun mikul pakai besek itu keliling kampung-kampung jalan kaki dengan hal yang sangat sederhana sekali. Terus akhirnya bisa mengembangkan pakai motor, bisa mengembangkan pakai mobil. Tidak ada berhenti dari situ, kita juga merantau keluar Jawa. Itu tadi. Makanya nek teman-teman semuanya pengen berhasil dan sukses, ya harus komitmen tenanan. Ojo esok saya tempe dele, wah aku pengen sukses, besok dijak kancane aku pengen sukses, ternyata tidak bisa mengaplikasikan. Ya ini ayo kita bareng-bareng belajar, habis itu yuk kita melakukan sesuatu yang didapat dari belajar bersama-sama ini. Ya seperti halnya saya juga sebagai ketua HIPMI ya, seperti yang kita acarakan nanti di hari Jumat malam Sabtu opening kita. Sabtu sampai Minggu itu kita mengadakan jambore UMKM. Kenapa saya namakan jambore? Jambore itu soalnya kan kita ibaratnya seperti seperti halnya berkumpulnya bareng pelaku-pelaku UMKM, saling rembukan, saling memberi kontribusi dan sebagainya. Istilahnya memberi wacana ke depan. Bagaimana produk UMKM Sragen bisa tumbuh berkembang. Akhirnya kita buat istilah seperti itu. Kolaborasi eventnya juga kita adakan berbagai hal yang saling menguntungkan, baik pelaku UMKM, baik peserta, baik penontonnya, dan baik untuk anggota HIPMI sendiri. Bagaimana saling bisa berkaitan keuntungannya ini. Pelaku UMKM jelas di acara jambore ini kita promosikan. Bagaimana barang-barangnya ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Pesertanya juga sama, akan diuntungkan. Bagaimana kalau bermitra memulai usaha, bermitra, ada barang, kita bareng-bareng bisa menjualkan. Nah, terus juga kita adakan seminar kewirausahaan juga. Nanti jangan dilewatkan, ilmu itu harus ditimba dari mana-mana. Nanti datangkan teman saya dari Mojokerto, sama dari Wonosobo. Nanti silakan hadir. Itu acara itu nanti minggunya jam 10 pagi. Nah, nanti ilmunya banyak dari sekolah bisnis, rutinitas kita 10 kali pertemuan dapat, dari acara jambore dapat, dari acara seminar dapat. Kita gratis semua, ikut biaya. Tuh, kalau kita di hotel ya bayar. Nah, berarti ini dilakukan dengan sangat sederhana, tapi tetap harus ada spiritnya, harus bahan bakarnya. Bahan bakarnya maksudnya kerja keras, semangat, harus semangat. Mas juga itu ya langganan stiker saya tanya. Pak Budi, caranya semangat itu piye jadi? Waduh, pertanyaan nangga ini. Ini lah juga, aku harus kelingan aku alami. Gue ngesuruh cewek sing paling ayu, ning dengan potensi gue ditolak. Ditolak. Akhirnya Pak Budi ngelola hati terus semangat. Nah, seperti itu. Benar Mas juga, saya seperti itu. Akhirnya tertawa semua kantor. Nah, makanya mbak, mas semuanya bikin semangat gampang kita terus tadi. Master saya sing ayu sing kira ditolak. Nanti nek tolak dengan masih akan loro-loro. Wah, bagaimana pitenono ya, saya akan melakukan sesuatu yang hebat. Kenapa saya bilang begitu? Saya ngalami sendiri. Jadi saya waktu memang ya nasib asmara saya kurang begitu enak ya. Karena sering ditolak cewek. Ini justru itulah membangkitkan semangat saya. Saya harus bekerja, membuktikan diri. Nah itu, maka dari itu teman-teman sekolah bisnis, ya jangan di dalam zona yang nyaman. Sebenarnya ya kita kalau mau jujur pada diri kita sendiri, yang ingin harapan itu siapa? Itu diri kita ini. Yang ingin suatu hal yang ke depan, suatu perubahan ini siapa? Itu diri kita ini sendiri. Yang merasa apa? Yang merasa memang kita belum bisa melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Saya yakin teman-teman semuanya pasti masih punya impian. Nah, siapa kira-kira yang sudah tidak punya impian? Ada tidak? Ada semua, nggak ada semua toh.
Coba mbaknya ini, impiannya apa mbak? Sini mbak. Impian jenengan iki. Nggih. Masuk satu baru aku deh. Baru setelah bisnis sukses banget ini. Itu mbak, coba mbak. Impian jenengan apa? Impian saya jadi orang yang sukses. Apa ada apa? Halo. Ya harus ada dari yang deh, mana bisa mau bingung nih ngagul ki. Nah, sukses piye? Nah, sukses mana S10. Gitu. Kira-kira pengen jadi apa mbak? Mimpinya yang kira-kira anu? Belum. Oh, belum. Pengen menjadi pengusaha yang sukses. Dalam bidang apa mbak? Usaha rumah makan. Rumah makan. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, rumah makan yang cocok kalau nanti di seminarnya digeprek dan terinspirasi. Terus masih lagi masuk ke otak lagi. Tapi lagi. Impiannya apa mas? Paling dengan mimpikan. Paling ingin menjadi orang yang sukses dalam bidang pengusaha, menjadi pengusaha yang dalam bidang usaha makanan dan clothing. minuman. Clothing apa? Baju, Oh gitu. distro. Dan nanti pertanyaannya nanti nek wis pengen sukses pertama sing pengen jenengan lakukan apa? Sing pengen jenengan aku sukses iso ngene pertama yang pengen tujuannya apa? Membanggakan kedua orang tua dulu. Nah, betul. Jawabannya 100 sih Mas Yeni. Jadi memang ya kalau mau jujur semuanya yang orang sukses itu pasti punya sesuatu hal yang memang niatnya tulus dulu. Jadi saya sama, saya dulu aslinya sederhana sekali. Pengen nemenin orang tua saja. Waktu itu saya kan di Jakarta 3 tahun ngikul, waktu itu hasilnya sehari paling 50.000. Nah, 50.000 buat makan dan sebagainya, paling sisa-sisa ya kurang bayar paling pol. Jadi setelah 3 tahun itu saya beli motor waktu itu. Waktu itu ya kebetulan ya mungkin sudah direncanakan Allah. Bapak saya meninggal di tahun 2003. Akhirnya saya gak kembali karena itu tadi saya ingin hanya satu niat ingin menemani orang tua. Ibu saya anak ragil, saya kan sendiri di rumah. Nah, saya gak tega. Akhirnya namanya orang tua ya. Waktu itu saya gak punya gambaran untuk jawab itu belum. Cuma saya mengalir saja. Akhirnya jelas. Ya, akhirnya waktu itu karena sudah punya motor, bisa mikir-milih. Saya pakai motor. Saya keliling di sini sering di Rajen, di Samsat, di dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan itu sering. Dulu tapi tahun sekitar tahun 2004. Karangannya, Tukadan dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah laku laris. Nah terus tetangga saya itu kan pada nganggur waktu itu. Karena 1 demi 1, 2, 3, 4, 5 ada ikut-ikutan. Nah ikut-ikutan jualan barang saya. Disitulah akhirnya pikiran saya terus bergerak. Karena bagaimana saya bisa menyediakan barang-barang untuk teman-teman yang ikut jualan ini. Bagaimana saya akhirnya cari pinjaman bank. Bagaimana saya cari partner kerja biar bisa menyuplai barang saya dan sebagainya. Akhirnya terus bergerak. Dan alhamdulillah ya, karena sudah semua itu wis dituntun harus Allah, gampang saja. Nah gitu. Makanya teman-teman semuanya, niat itu penting sekali. Niat itu hal yang sepele, itu paling mendasar. Niat dengan melus labis itu niatnya apa? Nah, gitu. Bisa saja jangan berarti ya kita hubungan kita seperti yang dikatakan Pak Kut tadi ya, libatkan Tuhan dengan usaha kita itu, proposal kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan silakan buatan mengikrarkan diri. Waktu bro sebenarnya kerja sukses itu apa yang saya lakukan. Makanya saya walaupun saya sudah alhamdulillah ya sudah jalan usahanya sudah berjalan walaupun saya tidak ke kantor tidak saya tunggu ini sudah jalan. Saya tetap meluruskan niat bahwa
saya itu mempunyai visi yang memang tulus. Jadi tulus itu dalam artian itu tadi. Jadi harus tren itu harus dilakukan. Oh, pertama memang tulus kepada orang tua, tetapi tidak berhenti sampai situ. Maksudnya ya kepada orang lain sendiri. Gitu. Nah, akhirnya termasuk kita membuat sekolah bisnis dan sebagainya bersama teman-teman ini, itu tadi dalam rangka mengaplikasikan suatu ketulusannya. Nah, ini harus dicekal tenanan. Kenapa? Kita mempunyai suatu haluan yang sangat mengikat, yang sangat memagari diri kita. Hingga kita gak gampang goyah. Oh, nek kita gak punya haluan itu dulu, wah, kita gampang lah. Dengan hutan sidik, enggak. Oh, dengan enak benturan sidik, ganti profesi. Dengan mungkin mengalami masalah sidik, mungkin wis apatis dulu dan sebagainya. Ini harus kita tanamkan benteng-benteng itu tadi, keyakinan itu tadi. Lewat niat yang baik dulu, lewat tujuan yang baik dulu dan sebagainya ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi kokoh. Karena apa? Bisnis itu kan sebenarnya ya murni ya Pak ya. Jadi pengusaha berwirausaha itu murni, keberhasilan itu adalah karya kita. Benar. Beda dengan misalnya dari karyanya Pak Dodok saya ngadeni tamu teko. Kita kan yang gandel karyanya Pak Dodok. Jadi waktu geprek ini masih jalan ya sudah. ADW perkara ya wis untuk gaji. Wis iso kerja. Wis iso menjalankan ritme perusahaan ini. Tetapi nek kita berwirausaha sendiri, kita menjalankan sendiri, membesarkan sendiri, benar-benar itu karya kita. Jadi tergantungnya dengan sendiri, bukan orang lain. Itu. Nek ikut orang lain kan orang lain sing muter, sing harus gini. Ya itu kan hanya ngompek perkara, nunut gitu loh. Tapi nek kita usaha sendiri, itu tadi kita harus benar-benar bisa membesarkan sendiri. Yang dihargai adalah karya kita. Gitu. Misalnya kita kuli bangunan, ya, kalau kita mangkat esok sore mungkin terus rampung untuk bayaran. Tapi nek dodol tidak. Dodol kita kasih barang misalnya satu tas, dapat barang enggak? Pertanyaannya. Yo nek piye entuk, nek ora yo ora entuk. Kayak gitu. Mbok lakokno kaya ngopo? Nek dasare kamu enggak bisa istilahnya ngerti ilmune pemasaran, enggak bisa taruh seluk-beluknya pemasaran, yo muter-muter kaya ngopo yo gak entuk, aku yo gak gaji. Ning beda dengan pelayan toko, dengan tukang kayu, tukang batu dan sebagainya itu. Sebenarnya belum rumah belum ini ya tetap saya. Itu bedanya. Makanya apa? Makanya perlu ilmu. Nah teman-teman di sini, termasuk kita mengadakan sebuah bisnis ini dan menjembatani. Oh kita mentransformasi ilmu-ilmu kita. Berarti apa? Berarti ini pola pikirnya, cara pikirnya adalah dengan membutuhkan. Gitu loh. Saya hanya misalnya mengapresiasi, oh ya tak kayak ini niat tapi tak pulang saya dengan teman-teman ini. Nah yang hal ini dengan punya impian sukses semua, yang paling membutuhkan itu sudah saudara dari teman-teman semua jenengan, bukan dari saya gitu. Makanya itu harus dipegang prinsip itu. Supaya apa? Supaya harapan kita setelah bisnis ini miliki terus sampai akhir nanti, tidak brandeli. Sayang nanti brandeli. Nah, kita ada sehabis pasca setelah bisnis ya kita buat perkumpulan, buat apa itu mungkin forum pertemanan. Oh bagaimana kita merespon peluang usaha. Nah ini saya sharing dan sebagainya. Jadi jangan berpikiran, oh setelah kali pertemuan pasti bisa jangan. Kan bisnis itu ya. Jadi suatu cara berusaha itu kan panjang. Jadi boleh dicerita ya, saya berhasil sukses di tahun 2007, 8, 9, 10. Tetapi ternyata setelah ditelusuri saya mulai kenal berwirausaha itu sejak kelas 5 SD. Saya kelas 5 SD itu sudah jualan es kikir. Jadi pulang sekolah nanti tak titip dulu di kantin, kemudian tak titip. Wah, sampai dilarang orang tua saya dulu. Wah, mau anak guru betul es kikir seperti itu. Bapak saya kan kepala sekolah dulu. Terus saya tidak menyerah, gak gagas di orang tua, tidak gagas. Waktu sekolah SMK, SMP sudah maklar-maklaran kecil-kecilan. Bawa-bawa barang dari rumah, dari teman-teman saya sekolah seperti itu. Nah, berarti apa? Berarti teman-teman harus sudah pola pikir setelah bisnis ini di tahun ini, tapi harus berprasangka baik kepada Allah.
Oh mungkin saya 3 tahun, ada yang 3 tahun baru berhasil, 5 tahun baru berhasil, 10 tahun baru berhasil. Kan gitu. Prinsip artinya seperti itu. Cara pikirnya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tidak cepat memvonis. Oh, main sepatu selain yang kacai kok, ada yang ngurus tak dan sebagainya. Jangan. Karena memang pengenalan itu prosesnya panjang. Yang sing panjang, yang sing sebilo. Nah, mestinya apa? Mestinya ini harus menjadi cara pandang kita, cara pikiran kita. Itu dari saya. Ya, ya. Nah, harus kesel ya. Oke, siap ya? Ya, kawan-kawan tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Ya. Setelah bisnis itu ya gimana tadi ya? Oh ya gitu. Dan itu saya coba praktekin dulu. Ya aku kuwitik aku. Bapak Ibu buktikan sama Pak Budi kalau Bapak Ibu semuanya semangat ya. Oke. Semangat bisnis. Sukses mulia. Iya, begitu Pak. Semangat bisnis. Sukses mulia. Nah, pokoknya tenanan ya, tenanan. Pokoknya itu tenanan. Ojo nanti gede. Itu gede. Nanti nanti ngomong buh pantane kan dekat ya, aku beri kok. Dieling-eling lagi, jangan gede. Kok ilmu itu pokoknya berguna terus. Wong saya sing lulusan SMK saja saiki kuliah tapi rambut. Pokoknya Sragen harus kita beri warna. Kita jangan jadi kota pinggiran wis gak kreatif wis ya. Ojo. Pokoknya ini bagian dari kreativitas kita. Ayo kita bahagia dengan cara kita. Termasuk kita mengadakan sekolah bisnis, termasuk kita jadi siswanya. Ini termasuk kita bersyukur ya dengan apa yang kita miliki. Kita bangga dengan Sragen, bangga dengan AM Kepres. Matur ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.